Descanse ahora, que esto solo empieza. Mueve la cabeza, hacia el futuro. La mano arriba, cintura sola. Dame la vuelta, lanza tu duro. Apa itu tanam paksa? Sistem tanam paksa atau yang dikenal juga dengan kultur stem cell adalah sebuah peraturan tentang sistem eksploitasi tanaman yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Sistem ini bersifat wajib dan diberlakukan sebagai upaya menghidupkan kembali sistem eksploitasi masa VOC yang berupa penyerahan wajib. Masyarakat pribumi digerakkan untuk bekerja menghasilkan tanaman komoditi ekspor khususnya kopi, tebu, dan nila. Latar belakang tanam paksa. Pada tahun 1830 kondisi Belanda sangat buruk. Beban hutang juga semakin besar dan kerugian setelah terlibat dalam perang Diponegoro. Kemudian diperparah dengan pecahnya perang Belgia. Alasan itulah pada akhirnya Raja William I mengutus Johannes van den Bosch dikirim ke Nusantara dan dijadikan gubernur untuk menyelesaikan semua masalah, dengan tugas mencari mengisi kekosongan kas negara tersebut. Kemudian van den Bosch melakukan kebijakan terhadap rakyat Nusantara untuk melakukan penanaman tanaman yang hasilnya dapat laku di pasaran ekspor dunia. Sistem ini kemudian dinamakan dengan sistem tanam paksa kultur stem cell. Sistem tanam paksa dalam praktiknya tidak sesuai dengan peraturannya. Sistem tanam paksa yang semula dimaksudkan sebagai usaha persetujuan yang didasarkan atas sukarela dalam praktiknya menjadi suatu paksaan. Adanya sistem pemberian persenan bagi pengumpulan hasil tanaman yang melebihi jatah akan diambil oleh para petugas. Karena itulah para petugas berusaha mempertinggi hasil dagangan dengan menggunakan kekuasaannya. Untuk tujuan itu, rakyat pada akhirnya ditindas untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya. Terjadi penentangan di kalangan rakyat Nusantara, kalangan pengusaha hingga pertentangan dari kaum humanis Belanda seperti Douwes Bekker dan Baron van Hove. Mereka mengkritik kebijakan sistem tanam paksa yang telah melakukan eksploitasi kerja paksa secara berlebihan terhadap rakyat pribumi dan menuntut agar sistem tanam paksa dihentikan. Kritik-kritik yang terus dilancarkan akhirnya didengar oleh kerajaan Belanda. Namun sistem tanam paksa akhirnya resmi berakhir sejak tahun 1870 dan diganti dengan kebijakan baru yang dikenal dengan politik etnis atau yang dikenal dengan politik balas budi. Dalam kegiatan tanam paksa, Indonesia juga memiliki dampak positif, yaitu 1. Rakyat menjadi mengenal berbagai teknik menanam dan jenis-jenis tanaman baru. 2. Dibangunnya infrastruktur pertanian seperti irigasi. 3. Politik balas budi akibat reaksi sistem tanam paksa yang menghasilkan kalangan terdidik dari kalangan rakyat Nusantara. 4. Masuknya ekonomi uang di pedesaan. Kenyataan ini sudah merujuk adanya perubahan dalam kehidupan pedesaan yang menganut ekonomi tradisional yang kemudian perlahan-lahan menuju ekonomi dualistik. Dan dampak positif bagi Belanda adalah 1. Kas yang semula kosong menjadi terisi bahkan mendapat keuntungan berlipat-lipat. 2. Pendapatan dari tanam paksa melebihi anggaran yang dikeluarkan. 3. Hutang-hutang Belanda menjadi terlunasi. 4. Meningkatnya tanaman ekspor dari negeri jajahan dan dijual Belanda di pasaran Eropa.